Hai guys, setelah kemarin saya nge-review entry grade E Gundam, finally akhirnya bisa juga nih megang versi HG-nya. Hah? Tapi ternyata ini bukan HG ya, cuma 1/144 biasa. Yes, ini 1/144 RX78 FU00 E Gundam dengan glass feather unit. Harganya 3.600 yen, belum pajak Jepang 10%, dan ini dijual secara reguler di Jepang. Masih jadi salah satu oleh-oleh terbaik dari Jepang di tahun 2025 karena di sana lagi ada Osaka Expo yang Favi Fuas Wes-Wesnya udah saya bahas di video sebelumnya. Jangan lupa nonton ya. Cuma karena ini bukan HG, jadi ngebandingin sama entry grade kemarin tuh bisa saya bilang nggak apple to apple. Tapi di sini saya bakal bahas kenapa sih ini tuh nggak dilabelin sebagai HG. Mulai bahas dari sini dulu deh. Awalnya saya kira si versi 1/144 ini tuh cuma eksklusif di venue-nya Osaka Expo. Ternyata tidak, di 7-Eleven juga sama dijual secara reguler sama kayak entry grade-nya. Cuma karena saya telah tahu informasinya, jadi ya barangnya pasti udah nggak ada dong. Ini terdengar lebay tapi beneran gini nih ceritanya. Ini tuh barangnya udah dicari sampai ke 4 kota di Jepang sana. Hasilnya apa ya? Nihil karena emang udah habis. Bahkan entry grade-nya pun udah nggak ada, sisa backpack-nya doang. Terus teman saya pas tanggal perilisan Akai Gundam kemarin dia main ke Don Quixote yang which is obviously pasti udah habis lah ya Akai Gundamnya kalau kalian datangnya enggak dari pagi. Ternyata Gundamnya masih ada sisa sebiji. Jadi kalau kalian ngelihat review video ini, berterima kasihlah dan doakanlah yang baik-baik buat teman saya. Atas nama siapa ya? Atas nama anonim. Ya niscaya doanya nyampe lah. Terus pas saya unscoping, jadi ngerti kenapa Gunpla ini tidak pakai embel-embel high grade. Pertama kali saya lihat runner E Gundam ini, parts-nya tuh persis banget sama HG RX78 versi Revive yang rilis di tahun 2015. Kalau misalnya E Gundam ini reuse moldingan dari Gundam Yokohama, berarti kan tahun 2020 ya teknologinya beda 5 tahun. Kalau sekarang 2025 ya itu kan udah beda 10 tahun. Dari Gundam Yokohama aja, kenapa produk ini nggak dilabelin sebagai H-grade? Mungkin karena color separation-nya tidak seakurat sama bentuk aslinya. Kalau yang aslinya itu kan two-tone ya, warna putihnya juga ada warna abu, terus birunya juga ada biru muda, biru tua. Apalagi E Gundam ini punya backpack glass feather yang bisa saya bilang warnanya tuh tidak sedetail aslinya, beneran polos aja kayak warna putih doang. Yang saya kaget, ternyata runner E Gundam ini tidak recycle dari Gundam Yokohama kemarin. Saya nggak tahu ya bedanya di mana, tapi mari kita lihat apakah parts-partnya sama atau enggak. Tapi sih sekilas saya ngelihat ya sama persis gitu sama Gundam Yokohama. Apa mungkin penamaan runner yang ada di molding ini masalah licensing aja? Soalnya kan Gundam Yokohama Factory kemarin udah beres tuh. Sekarang licensingnya ada di Osaka Banpaku. Cuma itu sih penjelasan masuk akal yang bisa saya pikirin meskipun partsnya sama ya kayak Gundam Yokohama kemarin. Pas saya lihat lebih mendalam, ini sumpah parts dan kayaknya ya struktur perakitannya juga persis banget sama HG RX78 Revive. Kalau ngomongin RX78 Revive dibilang bagus atau enggak, ya bagus di tahun 2015. Kalau ngomonginnya sekarang di tahun 2025, definisi high grade tuh kan udah beda banget ya. Mulai dari material sekarang yang udah pakai KPS, terus ada artikulasinya juga yang range-nya lebih luas. Belum lagi kalau di HG-nya G-Quarks tuh sekarang color separation-nya tuh udah pakai part sendiri. Sesimpel kayak ada bagian yang bergaris gitu, nggak pakai stiker ya, beneran pakai parts biasa. Sedangkan E Gundam ini kan yang tadi saya bilang two-tone ya warnanya. Bayangin kalau misalnya mau pakai stiker itu bakal seribet apa, terutama di bagian backpack glass feather-nya itu kan nih di bagian sini nih yang kayak heksagonal ini ada berapa biji tuh. Kalau diganti sama part separation, wah bakal bengkak banget itu harganya. Mungkin bisa hampir 5.000 yen. Ya kerennya 1/144 ini bagian solar panel backpack tuh dikasih clear parts yang kayak gini nih. Wow keren banget itu, ada detail-detail mekanikalnya juga. Keren. Tapi kalau dipikir-pikir lucu sih. Kualitas HG RX78 Revive yang di tahun itu tuh kayak wah keren banget, RX78 punya artikulasi luas, bisa bungkuk gini-gini nih. 10 tahun kemudian kualitas itu tuh sudah tidak mendefine high grade lagi loh. Surreal. Jadi makin penasaran aja sih buat definisi HG di masa depan tuh bakal kayak gimana ya? Ini sebuah iklan layanan masyarakat dulu buat kalian subscriber atau viewers baru dan punya pertanyaan seputar pergundaman. Itu tuh mostly 92% pertanyaan kalian udah kejawab di video-video tadi. Misal, sebenarnya udah ada beberapa video lalu yang topiknya tuh mirip lah sama bahasan video kali ini. Nanti saya taruh linknya di deskripsi ya. Jadi, topik menariknya adalah apakah Gunpla Limited itu worth atau enggak? Jawaban simpelnya, ya worth aja. Tergantung apakah kalian kenal sama karakternya atau enggak. Contoh,
Kenapa saya beli Psycho Doga? Ya karena saya tahu karakternya. Nggak terlalu peduli mau kualitasnya bagus atau enggak. Nah, biasanya yang dikait-kaitan sama barang limited ini adalah apakah kualitasnya sebanding dengan harga? Kalau kalian masih bermindset barang limited itu harus sebanding dengan harga, berarti ini udah sangat jelas banget barang limited itu bukan buat kalian dan nggak akan worth it sampai kapanpun juga dicari-cari tuh. Selama kalian masih ngebandinginnya kayak gitu nggak akan worth. Ini poin utamanya nih. Jadi coba samain dulu nih mindsetnya kayak saya. Kalau kalian mau beli barang limited itu beneran ya barang yang emang kalian pengen banget. Entah itu limited event, limited Gundam base, atau Bandai sekalipun. Meskipun saya orangnya sangat amat super duper mendang-mending, tapi kalau ngelihat kontekstual barang limited tuh ya saya ngerti lah. Nggak akan ketika kalian misal bilang kayak, "Bang, ini Bandai ini worth nggak?" Ya pasti selalu saya jawab lah kayak worth aja. Nggak akan saya bilang kayak mendang-mending ini. Ya tergantung kalian mau atau enggak. Tapi ya mostly kalian tuh yang ngelihat barang Bandai atau barang limited lain tuh ya seperti barang lain. Ibaratnya kayak kalian ngebandingin barang limited sama barang reguler. Saya ambil contoh Psycho Doga lagi. Misal kalian udah ngerti nih kenapa mau beli Psycho Doga tuh karena pertama temennya Nightingale, terus kedua barangnya limited event di Fukuoka, susah dapetinnya, bla 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 bla, dengan price point segitu ya worth lah dengan segala effortnya. Terus ada yang ngebandingin nih, mending beli Jack Doga soalnya harganya lebih murah, kualitasnya sama aja, bla 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 gitu. Ya nggak masuk kan? Tujuan utamanya aja udah jelas, mau punya Psycho Doga tuh buat nemenin Nightingale. Jack Doga kan bukan temennya Nightingale, iya kan? Apalagi ada yang ngebandingin value barang limited ini dengan seri lain, udah jelas beda jauh lah, kan pengennya Psycho Doga bukan seri lain. Seri lain tuh maksudnya robot non Gundam ya. Terus barang limited itu nggak ada nyambung-nyambungnya sama kualitas gitu. Tulisannya aja udah jelas, limited, terbatas gitu. Limited apa? Limited event berarti cuma bisa didapetin di event itu. Limited Gundam base berarti cuma bisa didapetin di G-base. Atau limited Bandai berarti cuma bisa dibeli di Bandai. Kecuali barang limited itu punya klaim tersendiri nih mengenai kualitasnya. Terakhir ngomongin harga. Kalau mau ngomongin barang limited itu worth atau enggak dengan harga segitu yang kalian dapetin ya sebenarnya mah worth aja. Tapi kalian harus ibaratnya kayak pinter-pinter buat nyari tahu kenapa harganya tuh bisa segitu. Contoh nih ya, ini kan si Gundam ini saya dapetin hampir 4.000 yen nih setelah pajak. Dengan biaya Nananinunya mungkin Gundam ini saya dapetin di harga 600.000. Jatuhnya red kali berapa ya? Red kali 150 buat barang limited mah ya udah aja sih. Kalau dapat harganya segitu ambil nggak? Iya jelas diambil dong. Seperti yang udah saya bilang dari video sebelumnya kan judulnya aja rekomendasi oleh-oleh, bukan rekomendasi barang resell gitu. Jadi kalau kalian nemu barang ini 1 juta, 2 juta, 3 juta, ya jelas nggak direkomendasikan lah. Itu oleh-oleh bukan? Iya bukan dong. Ini kayaknya udah 1 juta kali saya bahas. Kecuali kalau kalian emang punya duit dingin yang melimpah dan super sugih dan tidak peduli tentang harga, terus kalian pengen Gundam buat ajang gengsi mungkin, ya itu mah terserah lah duit kalian juga. Yang jadi statement adalah kalau saya sih dapat barang limited real sedapatnya aja. Kalau nggak dapat ya udah nggak apa-apa. Meskipun tadi di awal video tuh terdengar kayak mengusahakan ke 4 kota nyari Gundam, ya itu karena lagi ada momennya aja dan dijual secara reguler. Jadi kan nggak harus datang ke tempat-tempat yang spesifik ya. Oh iya, ngomongin reguler, entry grade sama 1/144 Gundam ini tuh udah fix cuma regular release di Japan doang, sama kayak HG Gundam Olympic di tahun 2020-an kemarin. Makanya yang saya bilang, kalau kalian punya akses ke barang ini, entah kalian lagi di Jepang, mau jalan-jalan ke Jepang, atau lagi ada temen yang mau dititipin ke Jepang, carinya ini nih, Gundam. Kalau nyari HG G-Quack sih, ya gitu deh. Kayaknya ini lebih aksesibel deh, ketimbang G-Quack yang harus nyari ke Gundam base mungkin buat dapetinnya. Sebenarnya saya pengen banget sih 1/144 Gundam ini tuh ya sesimpel karena backpacknya pakai clear parts kayak gini. Untung nih ya saya udah menerapkan mindset kalau beli barang limited tuh ya emang karena pengen aja gitu, bukan karena kualitasnya. Jadi pas tahu si Gundam bentukannya kayak gini, saya sama sekali tidak kecewa. Kalau tadi sekilas ngeliat runner Gundam itu partsnya persis banget kayak RX-78 Revive, ini pas ngerakitnya wah udah fix persis banget struktur perakitannya. Enggak ya, ini tuh bukan konotasi negatif, cuma kaget aja, tidak expect kalau misalnya beneran seplek-ketiplek itu sama RX-78 Revive. Kalian bisa lihat sendiri ya, footage perakitan yang dari tadi saya liatin tuh ini poin-poin yang persis banget sama HG Revive. Kalau kalian penasaran apakah HG Gundam Revive ini masih relevan di zaman sekarang, pernah saya bahas ya di video ini, silahkan ditonton. Jujur, ngerakit 1/144 ini tuh tidak se-excited waktu ngerakit entry grade-nya. Mungkin karena tidak ada kebaruan gitu. Ya yang tadi saya bilang, ya
ya udah gitu, ini kan bentuknya persis banget sama RX-78 Revive. Sedangkan si entry grade-nya tuh upgrade-nya beda jauh gitu sama entry grade yang pertama ya. Jadi E-Gundam ini katanya adalah demonstration test mesin yang udah pakai renewable energy. Bener kan kata saya kemarin? Yang tujuannya diharapkan bisa beroperasi secara mandiri di luar angkasa dalam periode waktu yang lama tanpa harus resupply. Kelihatannya sih masuk akal ya, soalnya punya backpack glass feather yang bentuknya solar panel banget kan itu. Ya apalagi kalau bukan buat resupply energi. Terus katanya juga E-Gundam ini punya fungsi kinerja dasar yang canggih tanpa membebani lingkungan sekitar. Clean energi kah? Ternyata bedanya E-Gundam sama Gundam Yokohama itu ada kamera di bagian dada dan thruster kecil di bagian lengan. Kalau mau bikin kamera dadanya easy kok, pakai sisa runner juga bisa, orang bentuknya cuma kotak doang. Option handnya juga sama kayak RX-78 Revive, bedanya dikasih signature pose buat itu kan yang ada di Gundam Pavilion. Sebiasa bangetnya gunpla apapun, kalau misalnya udah dikasih optional hand, jadi mending lah, sangat kebantu biar posingnya tuh bisa lebih ekspresif. Apalagi detail manipulator E-Gundam ini sangat amat keren. Tiap ruas jarinya tuh kelihatan ada mesin artikulasi gitu, keren-keren. Kalau dari vibes ngerakitnya sih ya udah another RX-78 aja. 1/144 E-Gundam ini samalah dikasih equipment standarnya RX-78, beam rifle, shield, sama gagang beam saber. Efek beam sabernya nggak dikasih ya. Nah, kalau mau ngebandingin sama entry grade-nya dan kalian cuma pengen Gundam polosannya doang, saya sih sangat amat lebih menyarankan entry grade-nya ya. Selain karena terjangkau, price point-nya cuma 1.200 yen, bedanya tuh nggak signifikan sama 1/144 ini. Bahkan di beberapa aspek lebih bagus entry grade-nya ya. Ini coba saya bandingin ya, overall looks, detail, sama color separation-nya hampir nggak ada beda. Minor lah, paling cuma kayak warna abu ini, si HG-nya menang tuh di bagian paha sama bagian bawah kaki. Pakai marker juga beres lah itu mah. Tapi si bagian V yang ada di waist-nya ini, entry grade lebih punya color separation. The more you know nih, nge-marker warna gelap itu lebih mudah daripada nge-marker warna yang cerah. Sim line di bagian tangannya juga ternyata sama-sama aja, tidak the better part separation. Paling yang lucu ini, armor artikulasi tangannya tuh kan nyambung partsnya. Jadi kalau misalnya mau diputerin itu ada di bagian sendinya. Ini super minor, tapi jujur saya agak keganggu soalnya bentukannya tuh jadi kayak mainan banget kan. Jadi di bolongan sini tuh ada tuh, kelihatan kan warna putih. Since day one saya tuh nggak terlalu suka sama ball joint dan polycaps yang bentukannya kayak gini. Kelihatannya jadi less mechanical. Kalau bentuk artikulasi bahu, saya lebih milih versi entry grade ketimbang yang ini. Ternyata armor E-Gundam yang 1/144 ini harus ganti parts, nggak bongkar pasang kayak entry grade-nya kemarin. Jujur agak kecewa, tapi balik lagi, ini 1/144 biasa loh, nggak ada label high grade-nya. Buat detail solar panelnya, sumpah cakep banget ini, dikasih clear part, per segmennya keren. Ini lumayan lucu, jadi mungkin harusnya ada beberapa part yang emang kopong, tapi dikasih extra part buat ditambal kayak gini nih, ada di bagian artikulasi kecil di backpack boosternya, sama di bagian bawah kaki. Biasanya kan yang kayak gini tuh full molding ya. Nah ini kalau mau pasang armornya harus ganti part semua kecuali bagian armor kaki. Colokan backpacknya yang satu kayak gini, kalau mau colokan dua ya tinggal dicabut backpack RX-78-nya. Dan ini dia, E-Gundam Mugurasu Feza Sobi. Wow, keren. Sumpah ini keren. Ada beberapa detail yang saya suka dari glass feather unit ini. Yang pertama, clear parts yang ada di solar panel sebadan-badannya. Anjir, ini keren banget. Dan ini tuh harusnya dikasih stiker foil warna silver, cuma nggak saya pakai. Jadi ini belakangnya tuh polosan putih doang. Tanpa stiker juga sudah cukup memantulkan cahaya. Dan kalau kalian lihat, itu di dalamnya tuh ada part kopong-kopongnya. Nanti bakal ketutup kalau misalnya pakai stiker. Kedua, detail thrusternya cakep, ada sampai ke dalam-dalaman kayak gini cetakannya. Yang ketiga, kalau ngebandingin sama entry grade-nya kemarin, sudah jelas lah ya, bentuk backpack glass feather ini lebih padet, chonky gitu karena pakai dua parts dan udah nggak ada sisa moldingan lagi. Dan ternyata yang kayak energy pack ini tuh aki, kalian tahu aki kan, akumulator. Dan bagian booster bawahnya standar lah punya artikulasi yang lebih luas. Panel backpack glass feather ini bisa dipecah jadi beberapa bagian. Ini kalau mau ngomongin kualitas high grade lagi nih ya. Kalau ini HG, kayaknya per panel ini tuh udah bisa dicopotin semua deh. Sedangkan yang ini kan ada berapa nih? 6 bagian yang nyatu jadi satu. Dan garis sambungan ini harusnya warna putih dong, bukan warna clear blue. Ini agak disayangkan. Colokan buat connect ke stand base-nya tuh cuma dikasih 4 biji. Jadi kalau mau posing, ya agak terbatas lah, harus pinter-pinter. Contohnya kayak gini nih. Misal waktu si E-Gundamnya tuh lagi nge-deflect beam. Posing ini tuh ada yang ngegabungin semua panel, ada juga yang cuma pakai panel yang bentukannya chonky. Jadi yang kecil-kecilnya itu 4 biji, ya udah nggak bisa ke display. Sedangkan kalau di cuplikan Gundam Pavilion, panel kecilnya ini bisa dipecah jadi berapa bagian? 8x2, 16 yang kesannya tuh emang jadi kayak bulu-bulu gitu. Cuma bayangkan kalau ada 16 panel kecil, harga E-Gundam ini bakal duar berapa ya kira-kira? Lebih dari 5.000 yen kah?
Terus, backpack Glassfader ini punya autonomous flight system, jadi bisa dipecah dari I-Gundam-nya dan gerak sendiri. Tadinya I-Gundam tuh kan lagi lawan Zeong Type MA sendirian, terus tiba-tiba dateng nih si Glassfader unit yang akhirnya mereka berdua docking. Des! Gitu, yang bentukannya jadi kayak gini. Ya, I-Gundam Glassfader ini mungkin di luar angkasa emang lagi test flight biasa aja kan, cuma ceritanya nih ya, si warga sipil yang lagi naik, elevatornya tuh diganggu sama Zeong. Ya udah, terus ditolongin. Dan robot ini tuh nggak ada pilotnya sama sekali. Pakainya tuh AI yang personalitinya dan suaranya tuh Amuro lah. Lucu aja pas lagi berantem si tangan Zeong ini beneran dibekep sama Gundamnya, terus dipakai buat nembak-nembak juga. Nah, pas udah Zeongnya kalah, ternyata kepalanya masih ada tuh mau nyerang si orbital elevator tadi. Ini juga lucu, kepala Zeong tuh ditangkap sama subarmnya Glassfader, terus entah somehow kayak gimana terlihat seperti dirukiah sama I-Gundam. Jujur saya nggak tahu itu ngapain, pokoknya tangan I-Gundamnya tuh ya ngegituin kepalanya Zeong. Lihat aja lah sendiri. Mungkin transfer energi biar overheat kali ya, dibawa sama Glassfader keluar terus meledak, udah aja tamat. Tapi again, buat saya bentuk Glassfader ini salah satu upgrade dan RX-78 semenjak 45 tahun yang bentukannya tuh keren banget. Belum pernah ada yang sekeren ini nih upgradeannya. Terus terkonsep juga, mungkin karena pertama ini dipakai dari bekas Gundam Yokohama Factory kemarin. Yang kedua, ya bertepatan dengan World Expo, harus ada sesuatu konsep yang digadang dong biar lebih keren. Next, bagian manipulatornya ini punya beberapa artikulasi yang bisa dibilang luas lah, bahkan sampai ke gripnya aja bisa gerak. Dan kalau udah ngomongin manipulator atau subarm kayak gini, kepikiran apa coba? Apalagi dong kalau bukan Gundam Musanda Boruto. Bisa ngegrip sesuatu even shield yang ukurannya gede dan berat kayak gini, cuma ya emang harus agak diakal-akalin sedikit lah. Jadi ini tuh ngegrip bagian daleman shieldnya gitu, bukan bagian yang luas. Kalau luas nanti gampang copot dong. Dan menurut manual, fungsi manipulator ini tuh buat ganti aki yang ada di backpacknya itu, buat dicopot-copotin kalau misalnya energinya udah habis atau mungkin akinya udah rusak something gitu lah. Ternyata bentukan pistol ini tuh namanya beam weld gun. Mungkin ntar di masa depan mau ngelas buat kerjaan di luar angkasa tuh pakai pistol beam kayak ini sih gitu. Ini lumayan masuk akal. Soalnya nozzle pistolnya tuh kecil banget, nggak kayak beam rifle pada umumnya yang lumayan gede kan. Bahasan terakhir, jadi setelah ngerakit I-Gundam Glassfader ini saya jadi ngerti kenapa ini cuma dilabelin 1/144 doang. Karena mungkin ekspektasi kualitasnya itu nggak akan nyampe kayak high grade zaman sekarang. Yang paling ketara dari color separation sama gimmick panel Glassfader tadi. Even armornya aja kalau mau kualitas HG sih mungkin harus bisa bongkar pasang ya, nggak harus ganti parts gitu. Dan terakhir ini saya mau bikin I-Gundam waktu lagi di display di Gundam Pavilion Osaka. Ternyata ini tuh ada bedanya sama entry grade kemarin. Nah, si bagian bahunya ini dicopot bagian kayak hard point-nya gitu jadi bentuk bahu biasa. Di akhir cerita waktu Zeongnya udah kalah, I-Gundam ini nganterin warga yang ada di orbital elevator turun ke bumi sampai akhirnya nyampe ke Osaka Banpaku. Ngelihat experience yang nge-record Gundam Pavilion sih seru ya, waktu keluar ruangan wahana tuh itu beneran disuguhin sama I-Gundam yang lagi pose kayak gini. Kalau saya sih kayaknya nggak bisa ya, udah nangis kebon. Udah ya, tamat nih bahasan I-Gundam. Entry grade-nya udah, 1/144-nya juga udah. Nah, harapan saya dengan kalian nonton video ini sampai akhir, semoga bisa lebih ngerti value barang limited itu kayak gimana, dan mungkin bisa menjadi acuan buat kalian yang mau jajan barang-barang kayak ginian ke depannya. Terima kasih banyak ya yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.